Shalom semuanya, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul persediaan. Dengan saya, Yusuf Mental Putra, dengan NIM 24321 523. Saya Estra Dwinanta Putra Waloni dengan NIM 2432150020. Di sini ada beberapa materinya. Yang pertama itu pengertian, kedua tujuan fungsi dan persediaan, ketiga jenis-jenis persediaan, keempat biaya persediaan, kelima ada metode pengendalian persediaan, keenam contoh penerapan manajemen. Hmm. Manajemen persediaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengendalian. Wih, ngelag, Cok. Dukung kelancaran operasional perusahaan, baik dalam proses produksi maupun penjualan, tanpa menimbulkan pemborosan atau kekurangan stok. Terus kedua ada tujuan, fungsi, dan manajemen persediaan. Tujuannya yaitu menjamin kelancaran proses produksi, memenuhi permintaan konsumen tepat waktu, menghindari kehabisan stok, menghindari penumpukan barang di gudang, menekan biaya penyimpanan dan pemesanan, meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Terus fungsinya ada mengatur jumlah persediaan optimal, mengendalikan waktu pemesanan ulang, mengantisipasi fluktuasi permintaan, menjaga stabilisasi operasional perusahaan, mengurangi resiko kerusakan kehilangan. Selanjutnya ada kerugian apabila kelebihan persediaan. Yang pertama itu menurunnya profitabilitas perusahaan karena perputaran persediaan rendah. Perusahaan harus selalu menyiapkan dana yang cukup untuk setiap waktu membeli bahan baku karena adanya fluktuasi harga bahan baku memungkinkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk merebut pasar karena perusahaan tidak dapat cepat menanggapi peluang pasar yang ada, munculnya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, kemungkinan adanya bahaya kerusakan atau selanjutnya di sini ada jenis-jenis persediaan yang mentah dan mentah, yaitu digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Bahan mentah ini belum mengalami proses pengolahan dan menjadi komponen utama dalam suatu produk. Kedua ada persediaan barang dalam proses. Barang sedang berada dalam tahapan produksi tetapi belum selesai sepenuhnya. Barang ini sudah melewati satu atau beberapa proses pengolahan, namun masih memerlukan proses lanjutan sebelum menjadi barang jadi. Ketiga ada persediaan barang jadi. Barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada konsumen, barang jadi disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke pasar atau pelanggan. Keempat ada persediaan bahan pembantu. Bahan yang digunakan untuk mendukung proses produksi tetapi menjadi bagian utama dari produk akhir. Meskipun tidak terlihat secara langsung pada produk jadi, bahan pembantu memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran proses produksi. Kelima ada proses persediaan suku cadang. Komponen atau bagian pengganti yang disimpan untuk keperluan perawatan dan perbaikan mesin atau peralatan produksi. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya pemesanan, ordering cost, procurement cost merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Kedua ada biaya penyimpanan. Biaya-biaya yang dikeluarkan akibat diadakan persediaan barang. Berapa persen dari harga barang. Kedua, rupiah per unit barang. Ketiga ada biaya kekurangan persediaan. Biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu yang diperlukan. Selanjutnya ada metode pengendalian persediaan. Yang pertama adalah economic order quantity.
Jadi ini merupakan metode pengendalian persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang paling optimal. Tujuan utama metode ini adalah meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, metode ini sangat cocok digunakan pada saat kondisi permintaan yang relatif stabil dan dapat diperkirakan, sehingga perusahaan dapat melakukan pemesanan dalam jumlah yang efisien tanpa menimbulkan pemborosan biaya. Next. Nah, yang kedua ada just in time atau JIT. Jadi metode pengendalian persediaan yang menekankan pada penyimpanan persediaan seminimal mungkin. Dalam sistem ini, barang atau bahan baku dipesan dan diterima tepat pada saat dibutuhkan untuk proses produksi atau penjualan. Jadi tujuan utama JIT ini adalah untuk mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kerusakan barang. Namun penerapan metode ini memerlukan pemasukan yang andal dan sistem koordinasi yang baik agar keterlambatan pengiriman tidak mengganggu operasional perusahaan. Next. Yang ketiga ada safety stock. Jadi safety stock ini merupakan persediaan cadangan atau pengaman yang disimpan oleh sebuah perusahaan untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau keterlambatan pengiriman barang. Nah, adanya safety stock ini sangat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko kehabisan stok yang dapat menghambat produksi atau penjualan. Jadi jumlah safety stock ini ditentukan berdasarkan tingkat fluktuasi permintaan dan keandalan pemasok. Yang keempat ada reorder point. Jadi ini adalah titik tertentu yang menunjukkan kapan perusahaan harus melakukan pemesanan ulang persediaan. Nah, penentuan ROP ini didasarkan pada tingkat konsumsi barang dan waktu tunggu atau lead time pengiriman. Nah, dengan menetapkan ROP yang tepat, perusahaan dapat mencegah terjadinya kehabisan persediaan dan memastikan barang baru datang sebelum stok yang ada telah habis. Nah, yang kelima ada metode ABC. Jadi metode ini adalah teknik pengendalian persediaan yang mengelompokkan barang ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai dan tingkat kepentingan terhadap perusahaan. Jadi kelompok A ini terdiri dari barang dengan nilai paling tinggi meskipun jumlah relatif sedikit. Nah, barang dalam kelompok ini memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena memiliki dampak besar terhadap biaya biaya dan operasional perusahaan. Nah, dan kelompok B ini merupakan eh, barang dengan nilai sedang dan memerlukan pengawasan yang cukup. Sedangkan kelompok C atau terakhir terdiri dari barang dengan nilai rendah namun jumlahnya banyak, sehingga pengendaliannya dapat dilakukan secara lebih sederhana. Nah, penerapan metode ABC ini membantu perusahaan dalam mengalokasikan perhatian dan sumber daya secara lebih efektif. Nah, dengan memfokuskan pengendalian pada persediaan kelompok A, perusahaan dapat menekan risiko kerugian dan meningkatkan efisien pengelolaan persediaan secara keseluruhan. Nah, metode ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang memiliki banyak jenis barang dengan tingkat nilai yang berbeda-beda. X. Nah, yang selanjutnya ada contoh penerapan manajemen persediaan. Yang pertama, perusahaan retail seperti Indomart atau Alfamart. Jadi ini menggunakan sistem berkode. Habis itu stok dipantau secara real time. Dan yang ketiga, pemesanan ulang otomatis. Yang kedua ada perusahaan manufaktur. Jadi yang pertama menggunakan metode EOQ dan JIT. Dan yang kedua menyimpan safety stock bahan baku. Dan yang terakhir ada UMKM mengatur stok berdasarkan penjualan harian. Next. Terakhir ada kesimpulan, jadi manajemen persediaan ini merupakan bagian penting dalam operasional perusahaan karena berperan dalam memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan dengan biaya yang efisien. Pengelolaan persediaan yang baik mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian sehingga dapat mencegah terjadinya kelebihan maupun kekurangan persediaan. Nah, dengan menerapkan sistem dan metode pengendalian persediaan yang tepat seperti EOQ atau JIT atau Safety Stock atau ROP dan metode EBC, perusahaan dapat menekankan biaya operasional, menjaga kelancaran proses produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, oleh karena itu, manajemen persediaan yang efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan.